Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, berkhusus nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat syahid. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad di zaman Syekh Imam Ibnu Hajar Asqalani, ada seorang kaya yang hendak menunaikan ibadah haji kota suci Mekah dengan membawa uang yang sangat banyak. Setibanya di kota suci Mekah dan hendak melaksanakan ibadah haji, si orang kaya ini bingung kalau uangnya dibawa-bawa. Ketika melaksanakan ibadah haji, dia takut uangnya akan hilang. Lalu dia mencari tempat yang aman dan amanah untuk dititipkan uang. Bertanyalah si orang kaya ini kepada penduduk Mekah. Dijawablah oleh penduduk Mekah bahwa ada orang yang amanah dalam penitipan uang dan barang, yakni Ustadz Fulan bin Fulan. Akhirnya si orang kaya ini menemui Ustadz Fulan bin Fulan yang tadi disebutkan oleh penduduk Mekah. Bertemulah si orang kaya dengan si Ustadz tadi. Assalamualaikum Ustadz, saya kemari hendak menitipkan uang kepada Ustadz karena Ustadz terkenal paling amanah se-kota Mekah. Diterimalah uang si orang kaya tadi lalu disimpannya. Singkat cerita, orang kaya ini melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Kemudian setelah selesai dia hendak kembali ke negerinya. Sebelum itu dia ingin mengambil kembali uang yang dititipkan kepada Ustadz yang amanah tadi. Sampai di rumahnya dia mengetuk pintu. Lalu keluarlah putranya si Ustadz yang amanah itu. Berkatalah orang kaya itu, wahai anak muda, aku ingin bertemu dengan ayahmu, hendak mengambil uang yang pernah aku titipkan kepadanya. Lalu si anak ini menjawab, mohon maaf, ayahku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Kebingunganlah si orang kaya ini, karena dia mengambil uang yang dititipkan itu nggak bisa. Dan anaknya, si Ustadz tadi yang meninggal itu berkata bahwa dia sendiri pun tidak tahu di mana disimpan uang titipan si orang kaya ini. Di tengah kebingungan itu bertemulah orang kaya dengan seorang yang soleh. Lalu dia curhat, dia menceritakan segala sesuatunya dari A sampai Z kepada si orang soleh ini. Kemudian dengan tersenyum si orang soleh ini menjawab, memberikan jawaban, wahai orang kaya, kamu nggak usah bingung. Di dunia ini ada sumur yang terkenal, ada 2. Pertama sumur Zam-Zam atau Kis Zam-Zam, dan kedua sumur Burhud. Sumur Zam-Zam dia ada di Mekah. Di sumur Zam-Zam itu berkumpulnya arwah atau roh orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sementara di sumur Burhud yang ada di Yaman itu adalah tempat berkumpulnya roh atau arwah orang-orang yang meninggal su'ul khotimah. Jika si ustadz atau orang yang tadi kau titipkan uang itu orang yang amanah, orang yang berilmu, insya Allah dia meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Aku izinkan kau ke sana jam 12 malam, bermohonlah kepada Allah, lalu panggil namanya, insya Allah dia akan menjawab. Akhirnya berangkatlah si orang kaya ini ke sumur Zam-Zam pada jam 12 malam. Setelah dia berdoa kepada Allah, lalu dipanggillah arwah Ustadz yang meninggal itu, yang terkenal amanah itu. Dipanggillah namanya Ustadz Fulan bin Fulan. Sekali dipanggil tidak menjawab, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak menjawab juga. Sampai waktu datangnya akhir subuh, tidak ada jawaban. Sehingga kembalilah si orang kaya ini kepada orang yang soleh tadi. Wahai orang soleh, aku udah jalankan perintahmu, aku sudah panggil namanya di sumur Zam-Zam, tetapi arwahnya tidak ada yang menjawab. Akhirnya si orang soleh ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di sumur Zam-Zam arwahnya tidak ada, berarti dia ada di sumur Burhud. Silahkan kau ke sana. Lalu tidak panjang lebar si orang kaya ini menuju ke Yaman. Bertemulah dia dengan sumur Burhud tepat di jam 12 malam. Si orang kaya ini dengan bermohon kepada Allah lalu memanggil si arwah tadi. Tiba-tiba subhanallah, sekali dipanggil arwahnya langsung menjawab. Lalu berkatalah orang kaya itu, wahai Ustadz,
di mana engkau simpan uangku dan titipan orang yang lain? Lalu berkatalah arwah dari si ustadz yang terkenal amanah itu, uangmu aku simpan di belakang rumah aku 5 meter, dan aku gali, aku pendam sedalam 5 meter pula. Silakan engkau ke sana, ke rumahku, titip salam aku kepada anakku, bahwa semua barang titipan termasuk uangmu ada di sana. Akhirnya si orang kaya ini sangat senang sekali mendapat jawaban seperti itu. Tetapi sebelum dia pergi dari sumur Burhud, dia bertanya, wahai Ustaz, engkau kan orang yang paling soleh, engkau itu Ustaz, engkau itu orang yang berilmu, terkenal amanah sekota Mekah. Mengapa arwahmu ada di sumur Burhud? Harusnya arwahmu ada di sumur Zam-Zam, karena engkau orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang amanah. Pasti engkau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa arwahmu ada di sini, sumur Burhud? Lantas menjawablah si roh atau arwah si ustaz tadi, ketahuilah bahwasanya aku mempunyai satu maksiat, aku mempunyai satu dosa. Sebelum aku bertobat kepada Allah, aku sudah dicabut nyawaku. Bertanya lagi orang kaya tersebut, apa dosamu, wahai ustaz? Aku mempunyai saudara perempuan miskin, setiap hari datang meminta, setiap hari datang meminta terus. Aku lama-lama aku benci kepadanya, aku marahi dia, lalu aku putus silaturahmi dengan dia. Belum sempat aku memohon maaf kepadanya dan bertobat kepada Allah, Allah sudah cabut nyawa. Demikianlah kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentu dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.